di teman-teman Muda Selatan, Pelungguh banyak ikut aktif mendorong kegiatan-kegiatan pemuda, kemudian ikut terlibat aktif juga di kegiatan kemasyarakatan. Nah, saya ingin tahu nih, apa namanya, Pelungguh asli Lombok Selatan? Ya. Tepatnya di mana? Ya. Oke, sebelumnya mungkin saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa dan pendengar ya. Okay. Sebelum saya jawab pertanyaan dari Nanda tadi bahwa pertama saya bukan perwira tinggi tapi perwira menengah. Siap. Bahasanya perwira menengah atau kalau di militer baik itu TNI dan Polri bahasanya pamen ya, perwira menengah. Okay. Kemudian yang kedua pertanyaan tadi bahwa saya memang putra asli lahir dan besar di Jeruwaru, kecamatan dulu, kecamatan Kruak namanya. Kruak, ya. Sekarang berkaitan dengan pemekaran, jadi kecamatan Jeruwaru, ya desa dusun Pelambi, desa Jeruwaru, kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Lombok Timur, oke. Jadi memang pemirsa beliau memang putra asli dari Lombok Timur, ya. Bagian selatan. Bagian selatan. Gimana ceritanya sampai Pelungguh bisa masuk ke jajaran perwira menengah di Polda NTB gitu, maksudnya bahwa kan agak rumit nih dan kita baru menemukan tokoh, ada salah satunya juga dulu di militer juga yang balik kampung dan lain sebagainya. Gimana ceritanya awal bergabung dengan Polri tahun berapa kira-kira? Ya, jadi mungkin kalau boleh saya cerita awal bahwa saya besar, boleh saya katakan penuh dengan ikut serta dalam organisasi. Siap. Baik itu organisasi mulai dari tingkat RT maupun sampai dengan tingkat kecamatan bahkan kabupaten. Dulu zaman-zaman di bawah tahun 90-an, ya mohon maaf mungkin saya memperkenalkan diri untuk tahun lahirnya. Saya ini sudah tua, ya di umur sekarang ini masuk 56. 56. Saya tepatnya lahir 31 Desember tahun 1965. Iya. Kita kenal 65 itu kejadian G30 SPKI. Gerakan 30 September ya, Partai Komunis Indonesia. Jadi saya dari kecil berkiprah ya, sebagai petani ya, karena saya adalah anak petani yang penuh dengan liku-liku. Pada saat itu kalau kita tidak ke sawah maka kita tidak diberikan makan, apalagi belanja. Ya, ada ini kopinya baru datang. Udah datang. Iya, jadi ngopi bareng baru ini. Ya, terima kasih banyak. Ya, mungkin saya lanjutkan bahwa saya ikut dalam kegiatan sosial, boleh saya katakan bahwa dari sejak boleh saya sampai mungkin sejak kelas 1 SMP lah atau kelas 6. Kelas 6 dulu masih kecil kita kan. Belum tahu, nah sejak SMP seterusnya penuh dengan kebersamaan dengan rekan-rekan untuk melaksanakan kegiatan sosial. Tahun-tahun dulu itu banyak yang namanya hiburan kita kurang tahun itu. Mungkin Nanda bisa bayangkan di bawah tahun 90 ya, apalagi tahun 70 80-an. Itu mungkin yang namanya hiburan di rumah atau di gedung-gedung atau di ini masih kurang. Ya. Dulu adanya layar tancap, kemudian gedung film ya. Gedung film, bioskop ya. Bioskop betul. Nah, singkat cerita saya masuk polisi itu tahun 89. Mungkin belum lahir, ada yang belum lahir mungkin ya. Saya baru beberapa tahun. Iya, berapa tahun ya. 89 selesai 90. Sebelum saya masuk polisi dulu, saya karena tamat SMA 86, jadi saya kuliah dulu. Kuliah di Unizar, ngambil fakultas hukum. Di sana saya diangkat jadi ketua senat, ketua menwa. Ya, jadi karena mungkin saya juga tidak tahu, dilihat dari apa sama rekan-rekan, tiba-tiba saja ditunjuk. Karena mungkin kebiasaan berorganisasi dari kecil, jadi ada sedikit refleks terhadap sesuatu kegiatan. Nah dari sana
riwayat, jadi sebelum masuk polisi tahun 89, saya memang banyak berkecimpung di tempat-tempat sosial sama teman-teman ya, termasuk di kegiatan penyantunan, karena saya dulu termasuk remaja masjid ya. Kemudian Karang Taruna ya, untuk Karang Taruna kegiatan olahraga, poli, sepak bola dan semua hampir dulu. Mohon maaf, saya dikenal dulu di sana namanya Mami Ayo. Jadi lalu Mustiarab alias Mami Ayo. Mami Ayo. Ya, jadi dulu dipanggil Mami Ayo. Jadi kalau sudah di mana-mana Mi Ayo itu pasti ada. Nah, itu bahasanya dulu. Karena mungkin tidak tahu kebiasaan dan spontanitas yang kita lakukan pada saat itu, sehingga sedikit kegiatan pasti selalu didepankan gitu. Ketuanya dia, nah, seperti itu. Sehingga pada saat itu memang saya tidak sikap mengeluh. Jadi mungkin darah militer sudah mulai muncul dan disiplin di sana sudah mulai muncul. Sehingga alhamdulillah 89-90 masuk polisi, selesai pendidikan langsung ditugaskan di Timur pada saat itu. Pada tahun berapa itu kira-kira? 90 sampai 96. Jadi belum pada saat itu belum jajar pendapat. Jadi jajar pendapat 99. Jadi saya sudah duluan pindah 3 tahun baru jajar pendapat pada saat itu. Nah, singkat cerita, karena saya sebelum masuk polisi, tamat tahun 86 masuk kuliah di Unizar. Saya masuk pendidikan polisi itu sudah semester 7. Bahkan waktu itu saya sudah ambil jadwal untuk KKN. Mata pelajaran KKN sudah saya ambil karena sudah semester 7. Zaman itu masuk polisi Bintara itu, brigadir itu atau Bintara bahasanya dulu itu umur boleh sampai maksimal 25. Waktu saya masuk itu umur 23. Ya, jadi keluar 24 pada saat itu. Ya, jadi singkat cerita, setelah saya pindah balik ke NTB dari Timur, saya lanjutkanlah kuliah itu. Tahun 96 akhir. Akhirnya saya masuk kuliah pada saat itu Januari 97, karena harus lanjutkan hanya 1 tahun katanya. Karena pada saat itu saya, walaupun saya di Timur, saya tetap bayar kuliah waktu itu. Berarti tidak DO ya? Tidak DO, saya cuti panjang. Nah, waktu itu waktu saya berangkat ke tim sebelum saya izin ke rektor bahwa saya tugas di Timur, Pak, mau petunjuk, mau saran. Akhirnya beliau bilang tetap kamu bayar SPP jadi tidak terhapus gitu. Akhirnya saya bayar 12 semester waktu itu, 12 kali bayar sampai setelah pindah baru bayar 2 semester. Jadi saya selesai 98. Alhamdulillah karena adanya sarjana waktu itu, saya sudah sarjana hukum S1, hukum, ada pembukaan untuk dari Bintara ke Perwira. Pada saat itu saya memenuhi persyaratan. Sudah pangkat memenuhi, kemudian masa kerja memenuhi, kalau sarjana, kalau belum sarjana belum. Nah, jadi karena saya sudah sarjana jadi dipercepat. Nah, alhamdulillah saya coba lulus pada tahun 2000. Nah, jadi pada tahun 2000 saya perwira, ya, 2001 keluar, ya alhamdulillah. Nah, kemudian setelah saya perwira, saya lanjutkan S1 itu ke S2. Tahun saya masuk 98, saya wisuda 2008, sorry. 2008, kemudian wisuda 2011. Ya, jadi akhirnya mempercepat saya 1 tahun untuk naik pangkat ke perwira menengah. Nah, akhirnya, sekarang untuk persyaratan ke AKBP atau 2 melati bahasanya, karena saya sekarang masih melati 1, 2 melati, maka kalau mau cepat harus S3. Akhirnya kuliah lagi saya S3, udah tua begini. Saya masuk kuliah tahun 2018 di UIN Mataram. Jadi saya ambillah pendidikan agama Islam. Ya, jadi saya pikir kita udah tua ini belajar agama lah. Pas. Akhirnya insya Allah kalau tidak ada halangan antara September Oktober tahun ini, karena kan kalau di S3 itu paling cepat 3 tahun. 3 tahun. Ya, paling cepat, paling lama ya selama-lamanya. Ya, mau tidak wisuda juga. Ya, jadi itu singkat pendidikan. Nah, kemudian kalau penugasan sudah banyak sekali. Jadi saya di tim-tim sudah beberapa kabupaten di daerah rawan pernah, kemudian di NTB. Kalau di NTB ini saya baru 4 kabupaten. Pertama di Lombok Timur pernah, baru selesai perwira. Kemudian setelah pangkat
AKP atau 3 balok sini jadi Kapolsek di Sumbawa. Kemudian untuk naik ke Kompol saya jadi Kabak Perencanaan di Lombok Barat. Kemudian pada saat itu pembentukan Polres Lombok Utara saya jadi Wakapolres. Nah, setelah itu balik ke Inspektorat, kemudian ke bagian operasional, bidang hukum. Sekarang terakhir di bagian pembinaan masyarakat. Binmas. Ya, Binmas. Oke. Mungkin itu. Siap. Menarik ini para pemirsa dan netizen sambil ngopi. Ya. Boleh. Jadi perjalanan beliau dari selatan hingga kemudian menjadi perwira menengah. Ternyata beliau juga pernah ditugaskan di Timur. Sekarang Timur Leste. Negara baru ya. Negara baru. Nah, jadi sebentar lagi studi doktoral selesai, kira-kira begitu. Nah, kami mendengar bahwa di Pelungguh selalu banyak terlibat dalam kegiatan berbagai kegiatan kepemudaan masyarakat di selatan, khususnya Presian katanya. Kenapa Presian nih? Ini kan Presian ini kan pertarungan gitu. Kenapa Mami memilih suka Presian. mendorong kegiatan Presian? Kira-kira kenapa? Ya, karena begini. Filosofi dari Presian itu sesungguhnya sangat besar dan sangat bijak, kemudian sangat suatu kebanggaan pada diri. Ya. Kenapa saya bilang? Pertama, kalau kita melihat tidak ada sejarahnya Presian itu setelah selesai saling pukul, kemudian dia dendam. Selalu saling rangkul. Berarti dia orangnya kita saling memperlihatkan bahwa kita harus saling memaafkan atau menjadi orang pemaaf. Nah, itu yang pertama filosofi yang saya dapatkan. Kemudian yang kedua yang saya kagumi di situ, tidak ada pernah namanya begitu dia luka di situ kemudian nangis, enggak. Malah bahasa Sasaknya ngecok atau berjoget. Kesenangan padahal itu kena. Ya kalau kita lihat babak belur pinggang dan sebagainya. Tapi tetap joget. Tetap senang gitu. Jadi kesenangan, kegembiraan di situ muncul. Luka yang membawa kesenangan. Nah, itu dia. Jadi salah satu-satunya luka yang bawa kesenangan itu adalah di Presian. Sekarang kalau kita lihat olahraga yang lain lah kita lihat coba seperti tinju atau boxer atau apalah, tidak ada yang menari-nari yang kalah itu enggak ada. Atau yang kena benjol menari-nari enggak ada. Dia selalu merasa kesal, kadang-kadang emosi muncul. Kemudian yang berikut di situ adalah kita melihat kepandaian dari masing-masing untuk menghindari bahaya. Di situ. Dia belajar bagaimana kita menghindari bahaya. Kemudian yang ketiga di situ ada sedikit tersimpan yang masih sekarang. Kalau zaman-zaman dulu bukan tersimpan, kalau itu yang utama. Tapi kalau sekarang ini agak tersimpan adalah adu ilmu dalam. Ilmu ilmu kanuragan atau ilmu apalah itu ya. Jadi di situ masih ada dan di budaya itu masih ada. Mungkin kalau kita melihat di olahraga yang lain, ada yang menggunakan begitu tapi tidak nampak. Tapi kalau di Presian ini nampak. Mungkin Ananda bisa lihat kalau setiap mulai angkat inde bahasanya atau tameng, pepadu itu ya sebelumnya ada tukang jampinya atau dia menjampi sendiri di belakang. Sebelum dia bangun mengangkat tamengnya sambil penyalin untuk memukul, rotan untuk memukul. Nah di situ sehingga di sana saya sangat tertarik. Gitu. Disitulah yang membuat saya bahwa ini ternyata budaya yang paling menyenangkan, paling pemaaf, kemudian paling menggembira, kemudian paling ekonomis adalah Presian. Dan konon hadiahnya ini bukan soal hadiah gitu. Bukan soal hadiah. Bahkan ada hanya sabun cuci dan lain sebagainya. Bukan ya? Sekarang ini ada namanya sawer. Nah, justru di situ menariknya. Kalau dulu kan zaman-zaman dulu ya katakan sebelum reformasi boleh katakan mungkin di bawah 2000 99 ke bawah lah dulu. Presian itu hanya presnya itu hanya hadiahnya itu sabun aja, kalau enggak anduk kecil.
Tidak ada namanya saweran di tengah itu yang membuang uang atau menaruh uang di depan kalau dia senang dan sebagainya, tidak ada. Tapi kalau sekarang ini, atau mungkin tidak tahu berapa tahun yang lalu ya mulai ini. Mungkin kalau saya kurang lebih mungkin ya sekitar tahun 2010-an lah. Mungkin mulai yang namanya ada saweran ini, atau mungkin sebelum itu juga. Itu sekarang sudah menjadi budaya. Kalau di situ letak anunya lagi, keunikan lagi. Kalau sudah namanya penonton itu sangat senang terhadap pepadunya atau jagonya, tidak sadar mengeluarkan uang. Kalau ratusan, kadang-kadang itu lembaran ratusan merah itu dibuang di tengah. Sehingga pernah saya suatu saat di mana itu saya lupa tempatnya. Pernah saya lihat masing-masing pepadu itu ya, itu sampai dia dapat sekitar 3 atau 4 juta masing-masing. Berarti kalau saya hitung di situ kalikan 2 berarti 8 juta. 8 juta. Ngumpul uang itu. Karena numpuk begini. Dari saweran saja. Dari saweran itu. Paling kecil uang saweran itu 5 ribu. Selain jarang itu juga 5 ribu. Bahkan mungkin paling kecil 20 ribu. Selain itu 50, 100, 50, 100 ya. 20 paling kecil. Saya lihat ya 10 ribu jarang juga. Oke itu. Jadi Perisian ini adalah tradisi dan budaya yang setidaknya mengajari masyarakat Sasak untuk sportif, saling memaafkan, dan saling memaafkan, melakukan silaturahmi. Baik, kita kembali ke tema tentang menggagas pemerataan ekonomi dari sudut selatan. Ini tentang gagasan pemerataan ekonomi. Ini kira-kira kenapa Mami tertarik dengan kami tawari tema itu dan Mami tertarik untuk bicara soal itu. Ini kenapa tertarik berbicara soal menggagas ekonomi dan pemerataan ekonomi? Apakah mungkin dari pengamatan Mami masih ada yang kurang merata atau masih ada mismatch antara berbagai leading sektor yang terkait perekonomian atau bagaimana kira-kira? Kenapa? Oke, terima kasih Nanda. Jadi sesungguhnya segala proses kehidupan di dunia ini boleh dikatakan yang akan mengatur itu adalah perekonomian. Orang bahagia karena ekonomi, orang membangun ini karena ekonomi, kemudian orang bisa pendidikan karena ekonomi. Yang jelas semua kegiatan di dunia ini utamanya yang mendukung adalah ekonomi. Di sinilah letak kenapa saya tertarik untuk membicarakan ekonomi yang merata, karena saya melihat pada saat ini saya bukannya mengatakan bahwa pemerintah tidak berbuat, pemerintah sudah sangat berbuat banyak, cuma di sini mungkin pemerataan lagi kembali. Makanya saya taruhkan perekonomian merata. Karena kalau kita bilang perekonomian aja pemerintah sudah melaksanakan perekonomian. Tapi meratanya ini yang masih perlu kita tinjau kembali atau maksimalkan. Jadi pada saat ini mungkin sistem-sistem untuk memeratakan ekonomi sesungguhnya pemerintah sudah lebih tahu daripada kita. Cuma learning sektornya sekarang ini yang kita harus lihat atau ikon yang harus kita lihat di masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu merasakan bahwa ekonomi yang ada di pemerintahan sekarang ini sudah bisa mereka rasakan secara maksimal. Mungkin terutama saya karena bukan saya dari daerah Lombok Selatan, dari Lombok Timur Selatan ya. Tapi memang secara sogeyanya atau secara nyatanya bahwa sementara ini kita melihat memang masyarakat Lombok Timur Selatan ini belum merasakan. Secara merata loh, secara merata. Jadi sekali lagi ya mohon maaf, bukan saya tidak maksud untuk kritik pemerintahan ya. Cuma maksud saya ini mungkin menggugah pemerintahan untuk lebih maksimal bagaimana trik-triknya sehingga ekonomi ini bisa merata dirasakan oleh masyarakat lintas bawah. Jadi mungkin kalau kita melihat salah satu prinsip yang harus kita lakukan apabila tingkat bawah sudah merasakan ekonomi itu, otomatis tingkat atas akan merasakan. Tapi kalau tingkat atas, menengah ke atas ya, menengah ke atas merasakan ekonomi merata, belum tentu menengah ke bawah merasakan. Tapi kalau menengah ke bawah merasakan, sudah pasti menengah ke atas merasakan pemerataan ekonomi itu. Nah, trik-triknya itu saya rasa tidak perlu mungkin saya bahasanya mohon maaf mengajar bebek berenang, tapi beliau sudah lebih tahu. Udah lebih apa namanya lebih ahli lah dalam
Jadi bukan teori-teori. eksekusi sebenarnya. Ya, eksekusi. Dan lebih mumpuni ya beliau ya, dalam hal seperti itu. Jadi kalau misalnya ini salah satu konsep pemerataan ekonomi itu yang misalnya menjadi tawaran Mami misalnya kan, gini loh salah satu contohnya bisa kita lakukan untuk membangun pemerataan ekonomi secara maksimal. Kira-kira ada nggak itu? Ada, mungkin sistem mungkin yang belum bapak-bapak dari pemerintahan kita ini baik dari departemen apa atau bidang apa yang membidangi ini, dinas ya mungkin ya cara yang lebih efisien dan maksimal, mungkin beliau mau turun dan langsung mengeksekusi suatu keputusan atau aturan atau apalah bahasanya, pembangunan sumbangan atau apa sistem apalah ke bawah itu beliau itu harus turun langsung meninjau. Iya. Apakah itu sudah nyampe apa tidak atau sudah dilakukan oleh merata oleh kelompok-kelompok yang ditunjuk di bawah. Kelompok sasaran ya. Sasaran yang di bawah. Saya melihat di sini program perencanaan kemudian kegiatan itu sudah saya lihat bagus dan boleh saya katakan mungkin sudah maksimal. Tapi dalam pelaksanaan eksekusi yang belum maksimal, kemudian evaluasi yang belum juga anepnya, kemudian pertanggungjawaban dari pelaksana tingkat bawah tidak maksimal, ataukah mungkin sudah maksimal tapi sepertinya belum maksimal, diminta pertanggungjawaban. Kenapa saya seperti itu mengatakan bahwa kalau saya melihat walaupun saya di kepolisian karena saya hobi untuk turun ke masyarakat bersama-sama dengan masyarakat untuk melihat sejauh ini gimana sih perkembangan sekarang yang ada khususnya perekonomian, masyarakat sebagian besar mengatakan bahwa belum dirasakan secara maksimal. Apa yang dilakukan oleh pemerintah ini pada saat pelaksanaannya yang belum kita rasakan. Oke. Jadi perlu lebih maksimal manajemen supervisi kemudian ya terjun langsung ke bawah, ya itu lebih maksimal. Khusus untuk masyarakat selatan kira-kira kita ambil contoh kasus apa yang paling penting hari ini untuk dilakukan misalnya untuk pemerataan ekonomi itu sendiri. Dari semua prioritas dan program itu saya kira ada hal yang lebih penting. Menurut Pak Ami kira-kira apa yang penting dilakukan? Bukan ada hal lagi, ada 3 hal yang sangat penting dari bapak-bapak kita di pemerintahan ini untuk memaksimalkan. Sekali lagi bukan dia tidak melakukan. Saya bukan mengatakan pemerintah tidak melakukan, tapi kurang maksimal. Di mana saja bahwa sebenarnya ini ada. Tapi kalau kita melihat di Lombok Timur potensi yang sangat besar dan peluang yang sangat besar ini adalah yang ada di Lombok Timur Selatan ini ada 3. Pertama adalah pertanian. Di Lombok Timur ini terluas pertanian itu ada di Lombok Timur Selatan. Kemudian perikanan juga. Perikanan juga. Yang terluas juga di Lombok Timur ini adalah di bagian selatan. Kemudian yang ketiga pariwisata. Yang terluas dan terindah lagi nih, bukan terluas saja, terindah. Terindah ini adalah di Lombok Selatan juga, di Lombok Timur ini. Nah, ketiga potensi alam, katakan seperti itu bahasanya, yang ada di daerah kita ini, di Lombok Timur ini, khususnya bagian selatan ini, belum terkelola. Ini yang belum masyarakat merasakan untuk dikelola oleh pemerintah. Oke, jadi 3 hal tersebut. 3 hal yang sangat utama. Ini yang penting, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Karena kita mendengar beberapa waktu lalu malah Lombok Selatan menjadi sentra untuk budidaya lobster misalnya, betul. Kan gitu. Ini kan bahkan itu Menteri Kelautan langsung datang meresmikan. Kemudian kebetulan saya mengikut pengamanan. Ikut, siap. Bertemu langsung gitu kan? Melihat langsung. Salaman juga sempat, tapi kan tidak kenalan aja. Kemudian di pariwisata, ini kan selatan ini kalau berbicara pariwisata ada beberapa spot-spot yang sangat menarik, bahkan mendunia. Ekas misalnya dengan surfingnya, kemudian
pantai apa namanya di dekat tempat Bau Nyali Kaliantan, ada kite surfing yang bisa dilakukan, kemudian pantai Pink, ada spot ada pantai Kura-Kura dan lain sebagainya. Kemudian selain itu selatan juga merupakan kawasan, katakanlah kawasan penyangga KEK Mandalika. Karena kalau dilihat jalurnya ini nyambung gitu. Jadi kita bisa tembus Mandalika, kawasan Mandalika dari selatan. Menurut Mami nih, apakah sudah seandainya misalnya gawe MotoGP, entah Dorna melaksanakan tahun ini atau tidak, tapi yang jelas pembangunan di KEK Mandalika terus berjalan dengan pesat. Apakah seimbang pembangunan dan persiapan Lombok Timur bagian selatan, khususnya kawasan-kawasan penyangga terdekat dengan KEK Mandalika, dengan KEK Mandalika itu sendiri, apakah kita sudah siap atau sudah seimbang kira-kira menurut Mami? Saya boleh katakan mungkin belum seimbang dan belum siap. Belum ya? Belum seimbang dan belum siap. Kenapa? Saya melihat, saya aja coba memonitor bahwa begitu masuk 2021, ketika KEK Mandalika atau MotoGP yang mau sudah final atau katakan mungkin sudah mau 100%, ini baru saya melihat pemerintah kita di Lombok Timur ini tergesa-gesa seperti tergesa-gesa untuk membenah kawasan yang akan terdampak. Ya, seperti EKAS terutama. Ini yang paling dekat. Ya, ini paling dekat. Ini baru dia coba memperbaiki bandara, lautnya, kemudian membuat satu tempat-tempat yang bisa menarik, sehingga wisatawan itu akan bisa tertarik ke situ. Nah, cuma pelaksanaan dan final daripada kegiatan tersebut akan belum atau tidak akan selesai atau belum selesai sudah dilaksanakan MotoGP atau KEK Mandalika ini. Ini yang saya melihat, kembali lagi saya mau maaf, saya tidak tahu pertimbangan beliau karena yang tahu persis program itu adalah beliau. Jadi saya tidak mau mungkin mengada-ngada atau menyalahkan, nanti jangan sampai beliau juga berpikir kamu tidak tahu program dan sebagainya. Yang saya melihat, kasat mata yang kita lihat oleh masyarakat, sepertinya pemerintah kita terlambat menanggapi. Kenapa tidak dari tahun 19, tahun 18 begitu kita tahu bahwa akan ada KEK Mandalika atau ada MotoGP, kenapa tidak dari sekarang, dari dulu itu mulai membenah apa yang harus sebelumnya apa yang harus begitu selesai pilkada misalnya ini tahun 2018 kan salah atau 19 ya pilkada 19 kayaknya 18 kalau tidak salah ya antara 18 dan 19 karena kan berakhirnya 2023. Oh iya. 2018 ya. Sebenarnya ya di situ kan sudah mulai KEK Mandalika sudah mulai gemanya dan pembangunannya sudah mulai di sini. Diberitakan nasional. Dan sudah mulai pembangunannya. Nah sehingga di situ sebenarnya harus spontan dari bapak-bapak kita di pemerintahan untuk melaksanakan itu. Nah ini kami dari selatan, dari putra-putra selatan, katakan ya sering saya ketemu sama saudara-saudara kita baik LSM, baik saudara-saudara kita yang peduli terhadap perkembangan ekonomi, kemajuan daerah, selalu kita bicarakan. Sampai saya katakan, saya kalau tidak jadi polisi, saya di depan. Sampai saya ngomong seperti itu. Saya akan di depan untuk mengingatkan pemerintah, untuk mari coba. Tapi ini silakan Anda, saya dorong, silakan, saya dukung. Untuk nyampaikan, tapi jangan arogan, saya bilang itu nanti berhadapan dengan saya kalau arogan, saya bilang gitu kan. Dengan baik, ya, dengan perwakilan, kemudian dengan bersurat dan sebagainya kan ada cara-cara kita yang baik. Bisa kita diskusikan. Diskusikan, ya, minta ketemu, minta apa ya. Jadi ini kan saran-saran yang konstruktif untuk membangun daerah. Jadi saran-saran membangun, jadi sangat baik. Ya, itu. Apalagi di sektor pariwisata karena kalau misalnya seperti kawan-kawan Kakanda Dorna ini misalnya menjalankan perubahan event MotoGP ini masuk di Oktober 2021. Nah sementara kita belum bersiap belum apa-apa. Dalam artian penataan, masa MotoGP digelar kita baru mulai membangun. Gitu kan masih ada tiang, pancang dan lain sebagainya. Banyak. Ini lucu. Tidak semudah itu kita membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan kita membangun. Kemudian ini kan karena pariwisata masih terkait dengan pariwisata juga mampu menyerap tenaga kerja. Artinya konsep pemerataan ekonomi juga bisa didorong lewat sana gitu. Kemudian
saya tertarik bagaimana Mami mengomentari soal, karena ini pemerataan ekonomi juga tidak terlepas dari pemerataan kebutuhan dasar. Seperti misalnya selatan misalnya ini masih sering terdengar krisis air bersih. Ini menurut Mami sebagai warga selatan gitu kan, gimana? Apa sih mungkin ada solusi yang agar krisis air ini tidak menjadi tradisi setiap tahun? Kok lucu ya, kadang-kadang kok krisisnya dipelihara kan gitu. Ya, apakah tidak ada orang yang bisa menyelesaikan persoalan ini gitu kan? Masa sih gitu sekelas katakan aparat terkait, instansi yang berwenang gitu dengan segala sumber dayanya tidak mampu menyelesaikan. Ini menurut Mami kira-kira gimana? Iya, justru dari sudut pandang itulah saya mengatakan bahwa belum merata ekonomi. Atau boleh kita katakan belum merata pembangunan. Iya. Kenapa saya melihat tolak ukur hanya satu saja di situ untuk mensejahterakan masyarakat atau untuk meningkatkan ekonomi masyarakat itu dari segi perairan. Ya, silah sambil ngopi. Sambil ngopi. Ya, jadi yang terjadi pada saat ini, saya melihat ada sedikit usaha dilakukan oleh pemerintah atau swasta, saya tidak tahu. Sekarang sudah mulai membangun tower kalau tidak salah namanya Tutu ya di situ. Tutu ya. Tower kalau tidak salah itu, tapi belum tuntas juga saya melihat. Nah, belum tuntas juga tower itu. Saya melihat begitu, saya sering bolak-balik ke Ekas, ke Kaliantan, ya hampir setiap minggu ya kita bolak-balik ke situ. Saya lihat begitu-gitu saja sekarang ini posisinya. Nah, sehingga solusinya sebenarnya banyak solusi yang dilakukan. Pertama mungkin kerjasama dengan pihak lain, misalnya ya pihak luar, atau kita memanfaatkan bidang pendidikan, hubungan mahasiswa Indonesia, himpunan mahasiswa Indonesia, mungkin kita minta kerjasama atau studi banding atau bagaimana untuk mengirit biaya dalam mengatasi kekurangan air ini. Ataukah mungkin ada sistem cara yang lain yang tadinya sekarang ini sebenarnya sudah dilakukan tapi tidak tahu apakah akan bisa selesai dalam eksekusinya atau tidak. Kalau saya melihat sekarang sudah mulai membangun tapi belum dirasakan oleh masyarakat karena belum masuk ke masyarakat. Saya melihat di situ sudah ada pipa-pipa digali dan sebagainya. Bila hari saya lewat pada saat penggalian saya melihat ada pipa. Nah ini bagus ini, mudah-mudahan ini. Tapi ternyata sampai sekarang karena saya juga punya tempat lah di sana, di Ekas dan sebagainya, banyak di masing-masing desa di situ, baik di di Kaliantan maupun di Sekaroh ya. Itu ada tempat kita, saya tanya masyarakat belum merasakan, masih membeli air tangki. Yang mereka kemarin saya tanya 250 kalau enggak 300 per tangki. Itu air yang mereka beli dan itu dipakai satu keluarga, kadang-kadang bisa 5 hari, mungkin 6 hari, ya, atau kadang 3 hari tergantung dari volume kegiatan di keluarga itu. Itu masih mereka beli, sehingga saya bilang, ini kapan mereka berhenti ini? Ini bertahun-tahun masih. Bertahun-tahun dan ya kok dipelihara gitu kan, seperti tadi bilang itu. Nah solusinya seperti itu, mungkin cari bagaimana kita cari terobosan. Saya teringat gitu, mungkin bahkan pada saat kita melaksanakan ibadah haji, dan kita kenal bahwa tanah suci Mekah atau Timur Tengah, tanah suci ya, terutama di Mekah atau Madinah, itu kan tidak ada air. Tidak ada air, kering. Padang pasir. Padang pasir. Tapi di situ bisa berlimpah air. Iya. Di situ ada satu sumur, kan sumur Zam-Zam. Pertama itu yang mendorong air minum. Kalau air mandi itu disuling dari air laut. Tapi kalau air minum itu diambil pusatnya sampai dari Mekah sampai Madinah, bahkan sampai Jeddah itu diambil dari Mekah, dari sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Saya teraspirasi di situ. Kenapa Tutu itu tidak seperti itu? Tidak selesai. Gitu ya. Kenapa tidak seperti itu? Katakanlah bahwa untuk air minum, untuk ini ya bisa juga kan di situ tidak terlalu banyak lah masyarakatnya, tidak sebesar Mekah gitu dan Madinah, seluas ya negara itu. Kita ini kan hanya katakanlah satu kecamatan. Iya. Sementara mata air yang ditutup itu menurut cerita, ini saya tidak tahu persis hasil penilaian atau pengecekan itu, tidak berkurang-kurang mata airnya, besar mata airnya.
Sehingga kalau itu dimanfaatkan secara maksimal dan secara teknologi, itu bisa. Dan sekali lagi pemerintah mau dan maksimal. Ini mau ini persoalan. Ya, maunya ini sementara. Jadi maunya ini setengah-tengah. Ya, jadi maunya secara tuntas ya pelaksanaan itu, penyelesaian itu, saya rasa bisa. Bisa. Sangat bisa Optimis untuk bisa dilakukan. kira-kira. Sangat optimis saya. Oke, baik. Sangat bisa untuk membahagiakan, untuk memenuhi masyarakat, kebutuhan masyarakat di sana. Karena ya kembali lagi air ini ada segala-galanya dalam kehidupan. Ya. Oke, baik nih. Jadi kita lepas dari selatan nih, karena kalau bicara selatan ini masih banyak masalah. Udah habis-habis kalau bicara selatan. Masih banyak yang saya mau sampaikan kalau bicara selatan. Itu baru dua. Baru satu dua lah, baru dari sebagian kecil dari masalah yang ada. Kita kembali ke ke tema kita. Tema ya. Menggagas pemerataan ekonomi. Ini kalau kita melihat ini kan kita masih pandemi nih. Harus butuh usaha untuk bangkit dan ada upaya recovery ekonomi secara makro gitu kan. Artinya pandemi kemudian menyebabkan sepertinya perputaran uang itu seolah-olah tersendat di satu titik. Nah, saya ingin mendengar misalnya peran UMKM dan bagaimana UMKM ini bisakah kemudian dijadikan sebagai salah satu alat untuk membangun pemerataan ekonomi di masyarakat Lombok Timur kira-kira. Karena teman-teman ini sekarang ini sedang banyak bicara UMKM, pemberdayaan UMKM. Benarkah mereka mampu menjadi salah satu garda terdepan untuk pemerataan ekonomi di masyarakat? Menurut Mas sendiri gimana? Ya, hasil survei mengatakan bahwa UMKM ini adalah senjata yang paling jitu, paling depan untuk mempertahankan ekonomi. Iya. Kita ingat dari mulai zaman krisis moneter. Banyak perusahaan 99 kalau tidak salah ya. 98 99. Ya, 98 99. Transisi nah, ya. Pada saat itu ya, pada saat krisis moneter itu sebagian ya mungkin boleh kita katakan ya 90% perusahaan besar gulung tikar, kolab. UMKM dengan percaya dirinya bertahan sampai sekarang. Apalagi masa pandemi, masa krisis mon saja, dia itu mampu memperlihatkan jati dirinya bahwa ini loh kami yang paling kuat. Kenapa? Karena kalau saya akan melihat ya secara ya bahasa sasaknya mungkin jamak-jamak lah atau biasa-biasa kita katakan bahwa UMKM ini tidak terlalu banyak keinginan, tidak terlalu banyak apa namanya niku-niku lah gitu. Lurus-lurus saja dan ya apa adanya, udah yang penting merata bersih semua merasakan. Ya tidak maulah sampai terlalu monopoli untung besar dan sebagainya. Lain dengan perusahaan. Perusahaan dia harus enggak pernah dia menghitung untung dia. Dia dihitung rugi. Ya, maksudnya jangan sampai saya rugi, jangan sampai saya rugi. Kan itu makanya saya bilang perusahaan besar itu yang dihitung itu rugi, bukan dihitung untung. Kalau untung diem dia, nggak akan ribut. Tapi kalau rugi, wah, ya itu yang makanya saya bilang memang UMKM ini itu adalah senjata paling jitu untuk pertahankan ekonomi, apalagi untuk memeratakan ekonomi. Sebenarnya itu salah satu trik ketika pemerintah ya mau memaksimalkan ya daripada kelompok ini atau unit ini, ya jadi itu yang harus dipertahankan dan harus digalang terus, harus dibina terus. Jangan begitu di ini lepas, begitu ini lepas, ini tidak ada pembinaan dari pemerintah. Mungkin bukan tidak ada tapi mungkin tidak maksimal. Kadang-kadang dilupakan karena ada proyek yang lebih besar, jadi yang kecil dia lupakan, biasa seperti itu. Jadi ini katakanlah UMKM ini salah satu hal yang sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi di Kabupaten itu adalah utama. Timur, ya. Nah, selain UMKM nih, adakah sektor lain misalnya menurut Mami yang bisa didorong untuk menjadi katalisator untuk memperkuat pemerataan ekonomi di daerah gitu kan? Selain pemberdayaan UMKM gitu kan, misalnya industri digital, misalnya industri kreatif atau kemudian bidang-bidang industri yang lain, kira-kira ada nggak? Ada banyak. Contohnya mesti industri kreatif lokal. Misalnya memperdayakan
potensi-potensi budaya kreativitas dari masyarakat setempat. Contohnya, misalnya kalau dari segi industri misalnya barang-barang yang menyangkut kepada ciri khas daripada daerah itu, ya. Tinggal sekarang bagaimana dia pemasaran. Kemudian mungkin dari segi bahan pokok, makanan dan sebagainya, ciri khas apa yang harus dikembangkan dan bagaimana cara memasarkan. Contohnya misalnya kalau kita di Lombok Timur ini, pertama ada namanya makanan pocong. Ya. Mungkin tahu ya? Tahu. Oh iya, itu punya Kalayu punya. Ya. Kemudian sakru, temberodok. Ya, itu kan aneh-aneh namanya. Iya. Kemudian kalau mungkin ada juga makanan-makanan yang lain yang belum kita bisa temukan, tapi itu salah satu contoh. Itu juga bisa potensi untuk dikembangkan, sehingga itulah yang saya katakan tadi akan merasakan ekonomi itu meningkat. Jadi merata karena difasilitas. Ya. Sekarang ini ada saya dengar bahwa ada suatu persatuan yang ada di Lombok Timur ini yang baru-baru berdiri 5 bulan itu adalah Persatuan Perempuan Lombok Timur. Ini perempuan berdaya kayaknya ini. Perempuan berdaya. Dan jangan lupa bahwa kita juga lahir dari perempuan. Oh siap. Istri kita juga perempuan. Oh, iya. Anak kita juga ada yang perempuan. Iya. Jadi maksud saya segala kehidupan di dunia ini boleh kita katakan itu bahagia, sejahtera keluarga itu tergantung dari perempuan. Ya, jadi di samping itu ada si andil laki-laki juga ada. Tapi sebagian besar itu yang mengendalikan perekonomian, khususnya lagi-lagi saya kaitkan dengan perekonomian ini adalah perempuan. Ya. Lagi merata apa enggak ekonomi dia bisa buat di situ, sejahtera enggak keluarga itu. Merata dalam arti kata semua keluarga itu bisa merasakan makanan, minuman apa ya yang diatur oleh dia. Iya. Nah, sehingga saya melihat bahwa persatuan perempuan ini sangat positif ketika nanti ke depan dia bisa kembangkan diri, karena di situ potensi-potensi yang ada dalam persatuan itu adalah dari segala kemampuan SDM yang ada. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa dari persatuan perempuan ini mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli A, B, C dan seterusnya. Nah, sehingga tinggal ini kita meminit dan mengatur saja. Nah, inilah salah satu mungkin ya. Kalau kita melihat bahwa yang juga perlu kita bina, perlu kita kembangkan, sehingga nantinya di situ mereka juga akan merasakan pemerataan ekonomi dari beberapa. Bayangkan kalau semua bergabung itu berapa keluarga yang bergabung di situ. Iya. Kalau mereka mendapat keuntungan, maka ekonomi kan merasakan di bawah, di keluarganya, gitu kan? Nah, itu salah satu langkah juga kita untuk bisa meratakan pembangunan melalui organisasi yang sudah dibentuk oleh ibu-ibu, ya. Ya. Kan sudah ada yang lama, misalnya PKK ada dulu. Kemudian kalau di pemerintahan itu Dharma Wanita namanya kan ada. Iya, kalau kita di polisi itu Bayangkari, kalau di Angkatan Darat ada lagi dia, ya. Jadi Persib macam-macam. Di situ sebenarnya salah satu maksud dan tujuan kita untuk memperdayakan perempuan. Nah, sehingga dari masing-masing instansi atau di ini pemerintahan ya. Ya, pasti ada nama-nama kumpulan dari ibu-ibu itu. Ya. Sehingga itu, saya rasa itu yang menjadi salah satu faktor yang bisa melakukan pemerataan ekonomi itu dari kelompok-kelompok kaum ibu-ibu, katakan seperti itu. Ya. Bisa sambil ngopi nih. Oke pemirsa, tadi kita bertanya tentang pemerataan ekonomi dari beberapa sektor dan lain sebagainya. Nah ini kita pengen tahu nih, karena beliau ini berasal dari backgroundnya adalah aparat penegak hukum gitu kan. Karena pemerataan ekonomi ini tentu juga tidak lepas dari persoalan stabilitas keamanan. Nah, di Lombok Timur misalnya, kalau kami melihat secara keseluruhan dalam konsep garis besar ekonomi, misalnya pemerataan ekonomi, ada nggak misalnya hal-hal yang harus lebih progresif dibenahi untuk
tidak mengganggu pertumbuhan dan stabilitas pemerataan ekonomi di daerah ini kira-kira. Ya. Dalam kacamata kami sebagai aparat negara kan. Ya. Ada nggak kira-kira? Oke, jadi begini. Kalau kita lihat dari sudut pandang keamanan, ya, itu adalah kembali kita kepada pemerataan ekonomi. Kenapa? Ketika suatu daerah itu, ketika dia bisa dikatakan aman, ketika masyarakatnya sudah merasakan merata ekonominya, atau katakanlah kehidupannya sudah baik, gitu. Iya. Sudah ada mata pencahariannya, sudah ada yang bisa dia jual, sudah ada yang bisa biaya anak dan sebagainya. Iya. Tapi ketika ekonomi tidak merata, ada yang miskin, katakanlah itu ada mata pencahariannya, ada tidak, maka akan terjadilah kejahatan-kejahatan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, saya kembali melihat bahwa Lombok Timur sekarang ini, kalau kita melihat secara umum, kejahatan sudah menurun. Ya, sudah menurun. Angka kriminalitas lah. Kriminalitas sudah menurun. Ini salah satu indikator bahwa pemerintah juga sudah berbuat secara maksimal yang menyangkut kepada pemerataan ekonomi, walaupun belum maksimal. Di samping itu tentunya atas jerih usaha payah daripada penegak hukum yang ada di Lombok Timur, ya Bapak Kapolres beserta staf, kemudian dibantu oleh Bapak Dandim, atau unsur-unsur yang terkait, itu tidak terlepas dari itu, karena beliau maksimal berusaha untuk melaksanakan, menekan keamanan, ya, atau kejadian-kejadian, ya kejahatan-kejahatan ditekan, pencurian dan sebagainya. Ya sekarang ini boleh kita katakan udah agak berkurang. Kita dengar sudah jarang. Ya tidak zaman dulu mungkin di sana sini keluar hilang motor, di sana sini kejadian perampokan dan sebagainya. Nah sekarang ini sepertinya ada tapi musiman. Musiman, itu kasuistik lah gitu. Iya. Jadi musiman bentuknya. Tidak bisa dijadikan barometer. Tidak bisa dijadikan barometer. Cuma makanya di situ juga boleh kita katakan bahwa kita menilai pemerintah juga sudah ada usaha melakukan untuk pemerataan ekonomi, sehingga di situ mungkin kejahatan kemudian gangguan keamanan ketertiban masyarakat di situ tentunya akan berkurang, menurun, ya gitu. Sehingga dalam melaksanakan roda kehidupan masyarakat, mereka sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan sebagainya. Oke. Jadi terkait dengan pandemi, bahwa dalam kondisi yang katakan luar biasa, diperlukan langkah yang luar biasa juga, gitu kan. Secara singkat, hal luar biasa apa kira-kira yang harus dilakukan pemerintah misalnya atau pihak-pihak terkait, stakeholder terkait untuk secara konkret melakukan pemberdayaan ekonomi atau pemerataan ekonomi ini di tengah di mana kita sedang berusaha untuk recovery, berusaha untuk bangkit. Apa yang kan di antara prioritas-prioritas ini ada skala prioritas. Di antara yang penting-penting ada yang paling penting. Karena apa? Kita sedang mencoba bangkit lagi nih. Gitu kan. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Sebenarnya yang harus dilakukan dalam hal ini pemerintah juga sudah ada program-program yang akan dilakukan dari pusat. Salah satu contoh adalah vaksinasi. Vaksinasi ini kan ada pro kontra. Nah, tugas pemerintah lah untuk meyakinkan dan bersama masyarakat. Nah, sehingga di sini sekarang ini kebetulan kami dari TNI Polri adalah garda terdepan yang diperintahkan oleh Presiden untuk mengatasi semua ini. Terutama dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kami di situ ada unit-unit, ada tim-tim ya yang kami lakukan untuk menekan kemudian mendisiplinkan masyarakat untuk taat kepada protokol kesehatan, prokes. Jadi mungkin sekarang ini untuk kembali kepada kita, kalau ya memang ini adalah salah satu buah si malakama lah mungkin yang bisa kita katakan ya. Maju kena, mundur kena. Gitu kan. Kita mau maju, mau maksimal untuk mencari
rezeki atau berusaha di situ ada penekanan, ya tidak boleh kumpul apa namanya, ya skala ini yang apa banyak namanya, lah ya, lebih ya dari 10, tidak 20 boleh orang. harus ada jarak-jarak dan Jarak. kemudian protokesnya kan ada ketentuan, sehingga kadang-kadang itu membuat masyarakat juga kadang-kadang berhati-hati. Oke. Kemudian ya mungkin yang langkah yang dilakukan memang sudah ada ya, saya katakan tadi bahwa memaksimalkan, meyakinkan pelaksanaan vaksinasi program nasional ya yang dilakukan oleh Bapak Presiden yang selalu diarahkan ya melalui jajaran-jajaran kita semua sebagai pelaksana. Kemudian yang kedua tentunya harus kita tetap sampaikan bahwa ada pola kehidupan baru ya, tatanan baru. Tatanan baru, new normal. Tatanan new normal ya. Tatanan baru ini yang harus dibudayakan oleh kita semua ya, dari masyarakat maupun ya aparat, kemudian dari petugas-petugas ya tingkat bawah, ya dari pemerintah, dari pegawai negeri dan sebagainya. Itu kita berusaha untuk mengingatkan selalu kepada masyarakat menggunakan prokes tadi, salah satunya adalah menggunakan masker dengan tentunya misalnya jarak ya paling tidak 1 meter misalnya seperti itu baru boleh kita tidak menggunakan masker, dan itu pun kalau kita tidak menggunakan suatu aktivitas yang kesana kemari ya, misalnya duduk atau berdiri, tapi kalau kegiatan kesana kemari itu kita selalu disarankan untuk menggunakan. Kemudian rajin mencuci tangan, ya itu tadi, jaga jarak dan sebagainya. Ini salah satu cara kita untuk bisa menekan ya, ketika itu sudah dilakukan oleh masyarakat maka mereka akan melakukan usaha dan perputaran ekonomi itu akan berjalan. Iya. Ya, karena itu ada perputaran di situ, roda perputaran di situ. Tapi kalau itu mesin perputaran itu macet, maka juga tidak bisa berputar ekonomi. Tidak bisa berjalan. Iya, kita bayangkan dari awal-awal pandemi dulu itu, waduh, orang itu sampai tidak bisa makan ada, ya karena mau cari apa dilarang, ya begini tidak boleh, begini tidak boleh. Akan terbatas. Ya, kemudian kita ditekan untuk diam di rumah, ya, tidak boleh keluar rumah seperti itu. Di sanalah kita melihat bahwa di situ bagaimana situasi yang saat itu sangat ya prihatin kita melihat. Nah, sehingga ya alhamdulillah sekarang ini sudah mulai menata baik-baik dengan pola tatanan kehidupan baru. Jadi itu yang salah satunya penting untuk pengetatan prokes, menjalankan pola tatanan kehidupan baru dan lain sebagainya, sehingga ekonomi juga bisa terdorong, kesehatan dikawal maksimal, kira-kira seperti itu. Oke. Kita kembali ke konsep pemerataan ekonomi ini, karena kalau kita melihat nih, pemecahan administrasi pemerintahan sepertinya juga menjadi salah satu pertimbangan dari beberapa kalangan dan ahli untuk percepatan pemerataan ekonomi di masyarakat Lombok Timur, khususnya kan Lombok Timur ini salah satu daerah dengan angka demografi tertinggi di NTB gitu kan. Beberapa tahun lalu sudah santer terdengar soal KLS, gitu kan, Kabupaten Lombok Selatan. Saya ingin mendengar pendapat salah satu tokoh asli Selatan. Saya Selatan Utara, Selatan Utara. Kan? Jadi, apakah Mami setuju misalnya dengan konsep bahwa dengan alasan pemerataan ekonomi, misalnya percepatan pemerataan ekonomi, bahwa pemekaran daerah harus dilakukan? Sangat setuju. Sangat setuju sekali. Karena ada suatu prinsip ya, mungkin ya boleh katakan bahwa pemerataan ekonomi atau pemerataan pembangunan itu akan bisa berjalan secara maksimal apabila ya suatu daerah itu dimekarkan atau dipecah bahasanya ya, atau dijadikan dua ada. Sehingga saya melihat memang begini, usaha untuk pemekaran Kabupaten Lombok Selatan ya dikatakan KLS ini ya, sebenarnya di situ kan Lombok Timur Selatan ya, tapi karena Lombok Utara sudah ada maka di sini muncullah Lombok Selatan. Sehingga tidak ada Lombok Timurnya, jadi Lombok Selatan. Jadi kalau saya melihat sudah dari 10 atau 15 tahun yang lalu ya,
10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Kurang lebih dari, mohon maaf, dari masa Pak Bupati yang sekarang pertama. Itu sudah didengung-dengungkan sampai dengan beliau menjabat lagi yang kedua kali sekarang. Tapi belum juga kita mendengar bahwa itu terbentuk. Tapi kalau saya melihat dari informasi-informasi ini, karena saya tidak termasuk dalam komite, tapi saya termasuk dari pemarkarsa atau pejuang atau relawan dari pemekaran itu. Bahkan saya rumah digunakan sebagai sekretariat yang berada di putra-putra Lombok Selatan yang berada di luar daerah. Misalnya ada di Lombok Barat, Lombok Mataram, Lombok Utara. Itu ngumpulnya ke rumah untuk menyampaikan aspirasinya. Inginnya tentang Lombok Selatan. Jadi itu sudah dibentuk. Bahkan saya diangkat sebagai ketua pada saat. Dan sampai sekarang masih. Nah, cuma saya coba komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di komite. Secara administrasi, pengusulan pemekaran Lombok Selatan ini sudah nyampe ke pusat. Tapi karena belum ada lampu hijau, katakan bahasa biasanya kita yang menerium, ya. Bahasa hijaunya, lampu hijaunya, maaf, dari pemerintah sekarang ini, Bapak Jokowi, sehingga itu belum terrealisasi. Dulu saja ya banyak kesusahan, kesulitan atau kelengkapan yang belum kita bisa penuhi, ataupun beberapa usaha yang kita lakukan tapi belum juga bisa, apalagi saat ini masa pandemi. Inilah di latar belakang inilah sehingga pemekaran seluruh ya pengajuan yang ke pusat, ya mulai dari Papua hingga atau dari Sabang sampai Merauke tidak terwujud atau tidak dipenuhi oleh pemerintah karena ini anggaran negara itu tersedot oleh COVID-19. Termasuklah di kabupaten kita juga sekarang ini macetnya segala sesuatu, pasti itu COVID ya, pasti untuk COVID dan COVID. Siap. Jadi refocusing ya, anggaran skala besar, kemudian ada beberapa hal yang harus dimoratorium. Kabarnya juga pindahan ibu kota baru dimoratorium. Iya, betul. Karena COVID. Nah, jadi menurut Mami bahwa pemekaran ini penting didorong untuk percepatan pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Selatan. Baik, Mi. Jadi pertanyaan terakhir dan cukup genit ini. Jadi kami mendengar kabar ada beberapa masyarakat dan tokoh yang santer menyebut nama-nama pelungguh di kontestasi ke depan di Lombok Timur. Bagaimana Mami menanggapi itu? Nah ini dia. Ini terkadang menjadi suatu ya ada bisa kita katakan positif, juga mungkin ada juga bisa kita katakan negatif. Tapi pada intinya seperti ini. Itu atas keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala serta dukungan dari masyarakat. Ke depan memang ada wacana atau rencana saya pribadi coba ingin mengabdi kepada daerah ya secara langsung, karena sementara ini saya kan tinggal di Mataram. Domisili di Mataram, sehingga terkadang banyak yang kita lakukan untuk membantu pembangunan, kegiatan masyarakat di Lombok Timur ini kita kita kejar dari Mataram. Nah sehingga rencana saya pribadi dan semua keluarga serta mungkin teman-teman yang lain, terutama putra yang dari Lombok Timur Selatan, coba mendorong saya untuk bergabung dalam konteks pesta demokrasi yang menurut informasi bahwa pelaksanaan serentak nanti pada tahun 2024. Karena salah satunya pertimbangan pemerintah untuk menekan biaya karena sekarang COVID, jadi tapi tetap di sana alasan pemerintah dan memang benar adanya bahwa sekarang ini memang pemerintah memeras tenaga untuk mengatasi masalah COVID ini, sehingga yang tadinya saya dapat informasi akan dilaksanakan 2023, bahkan pernah saya informasi 2022, sehingga sekarang diputuskan serentak akan pilpres, pil eksekutif dan legislatif itu serentak akan baik di pusat tingkat 1, tingkat 2, serentak akan dilaksanakan tahun 2024. Mudah-mudahan tidak ada
Anda ada perubahan atau mungkin ada perubahan, nanti tergantung riset. Kami saya lihat seperti itu. Sehingga teman-teman kita dari Lombok Selatan, ya mungkin ya boleh saya katakan mungkin sebagian besar, tidak seluruhnya, tapi mudah-mudahan seluruhnya. Ya sebagian besar mendorong untuk ikut. Apakah nanti kita di posisi Lotim 2, Lotim 1, kita lihat perkembangan. Dan dimanapun menurut saya, pikiran saya yang penting kita bisa berkiprah untuk memajukan perekonomian atau memeratakan ya, perekonomian masyarakat. Saya siap baik nomor 1, nomor 2, ya tergantung dari nasib saja atau takdir dari Yang Maha Kuasa. Takdir, mau dibuat jadi apa. Baik. Nah kebetulan saya pensiun untuk selesai berkarir di kepolisian tahun bulan 12 tahun 2023. Ya, sehingga untuk pilkada atau eksekutif atau legislatif ya 2024 biasanya itu dilakukan mungkin antara bulan 10 atau bulan 12. Iya. Kita belum tahu pasti bulannya. Jadi mudah-mudahan mohon doa restu dan mohon dukungan. Amin. Ya, jadi kita anak muda selalu mendorong dan mendoakan kehadiran pemimpin-pemimpin yang benar-benar serius ingin membangun daerah. Amin. Jadi dan ini menarik karena tanpa menutupi, tanpa bernarasi atau menyembunyikan keinginan, tapi sampaikan dengan sangat sederhana. Itu menarik. Saya kira itu. Jadi terima kasih atas kehadirannya sore hari ini, dan tentu menarik tadi beberapa gagasan-gagasan dan penyampaian-penyampaian tentang bagaimana mendorong pemerataan ekonomi di Kabupaten Lombok Timur dari sudut selatan dan melihat bahwa kondisi kita di Kabupaten Lombok Timur yang sangat penting untuk lebih progresif memaksimalkan gerakan pemerataan perekonomian ini. Baik pemirsa dan para netizen yang ada di rumah, demikian tadi diskusi dan ngobrol-ngobrol singkat kita bersama salah satu tokoh dari selatan, Lombok Timur bagian selatan yang saat ini juga kebetulan sedang menjadi perwira menengah di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Beliau banyak terlibat banyak hal dan mendorong berbagai kegiatan di masyarakat, akrab dengan sapaan Mi Ayo. Dan tadi saya sudah diceritakan sedikit tentang Prisian gitu. Jadi ini menarik dan kita perlu lebih dalam mengkaji di lain waktu mungkin ya. Insyaallah. Jadi demikian edisi ngopi bareng tokoh episode ke-6 kali ini bersama Mi Ayo. Dan insya Allah akan kita lanjutkan nanti di edisi berikutnya di Ramadan. Saya Salman Hafiz dan seluruh kru mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.